Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pertemuan yang ke-13 ini. Kita akan melanjutkan project ya, aplikasi koleksiku. Nah, pertemuan ini tetap kita buka XMPP-nya, kemudian jalankan Apache dan MySQL-nya, kemudian buka text editornya. Nah, ada penambahan baru, file baru ya, maaf. File baru yaitu form edit, form buku. Form buku bukan. Form edit, proses edit dan juga hapus. Nah, oke, kita akan bahas terlebih dahulu di form edit. Oke. Nah, form edit ini teman-teman bisa contek di form buku karena sama aja. Cuman tambahannya di sini. Nah, di sini ada query, ada script PHP, di mana script PHP ini digunakan untuk menangkap data berdasarkan ID buku. Jadi untuk memfilter data memfilter data berdasarkan ID gitu. Nah, misalkan ID bukunya 1, maka yang keluar datanya ID buku 1 itu ada apa aja. Judulnya misalkan Harry Potter, terus penerbitnya Gramedia, penulisnya siapa. Nah, sampai tahun terbitnya gitu. Nah, yang data itu nantinya akan kita masukkan di value inputan ini. Value inputan tiap form. Nah, contohnya ini ya. Nah, judul. Nah, value-nya kita ambil dari sini. Dari hasil filter ini berdasarkan ID buku. Nah, kita baca datanya. Data yang ada di ID buku ada apa aja. Datanya apa? Judul, penulis, hingga penerbit, value penerbit hingga tahun terbitnya. Nah, kemudian ini ada ID buku. Kenapa sih ada input type hidden gitu? Ini sebenarnya type hidden ini agar tidak terlihat oleh kita gitu ya, ID yang sebenarnya dari buku itu. Jadi sebagai user hanya tahu bahwa formnya itu mirip dengan form buku, hanya saja memiliki value berdasarkan yang tadi kita klik edit. Nah, berdasarkan ID bukunya. Seperti itu. Oke, mungkin sampai sini bisa dipahami ya. Nah, maka setiap masing-masing inputan pada form edit itu akan sudah berisi value atau data-data dari buku yang kita pilih berdasarkan ID buku. Oke. Nah, ini query-nya. Kemudian ini untuk pengeksekusian ke database-nya, mengirim perintah dari SQL ini. Nah, kemudian ini dicek apakah di database ada data yang berdasarkan ID buku ini atau enggak gitu. Nah, ini ada lebih besar dari 0 itu untuk melihat datanya apakah ada atau enggak. Nah, gitu dari numerous $query ini gitu. Kalau misalkan ada, nah kita buat variable baru nih ya, $data. Buat variable data, kemudian isinya itu dengan ada library nih ya. Nah, di sini ada. Nah, ini untuk menangkap data yang ada di database berdasarkan ID tadi gitu. Fetch array $query seperti itu. Dan kemudian yang tadi value-nya barulah kita pasang juga PHP di sini, value-nya di dalam HTML ya. Nah, PHP echo $data ID buku. Nah,
dolar data ini. Nah, ID buku adalah indeksnya. Indeks dari database itu. Nah, maka data judul ini berdasarkan dari indeks ya judul yang ada di database itu isinya apa, terus penulis, terus ini juga sama radio, kemudian tahun terbit. Nah, maka kita bisa lihat pokoknya ini cancel. Nah, ini kan akan terlihat di pojok kiri bawah. Nah, itu yang kita tuliskan tadi ya, yang form edit.php tanda tanya ID buku sama dengan yang PHP tadi ID buku. Jadi untuk mengirimkan URL. Nah, ketika diklik, nah ini kan sama gini nih tuh. Nah, kemudian ID buku ini, nah sama satu ini ditangkap di query yang tadi di form edit. Nah, ID buku. Nah, sehingga sudah ada patokan sebagai perintah SQL, kemudian eksekusi. Sehingga pengeksekusinya seperti ini. Jadi value-nya berdasarkan ID buku yang tadi kita get gitu. Pemrograman PHP Tono, bener nggak sih ini ID buku sama dengan 1 itu pemrograman PHP Tono informatif lurus? Ternyata benar. Nah, seperti itu. Dan kemudian untuk mengubahnya, teman-teman tinggal ubah aja. Nah, misalkan penulis bukunya diganti menjadi Rohman. Kita update. Nah, ini jadi ada berganti ya, jadi Rohman. Nah, tentunya ketika submit di form edit, ini actionnya kemana nih? Nah, actionnya itu ke proses edit.php. Nah, kalau edit, nah SQL-nya ini update ya. Update buku set. Buku set. Nah, kita setting judul. Nah, ya. Dolar judul. Nah, dolar judul ini yang ini karena berdasarkan dari post yang tadi dibuat di inputan ya. ID bukunya masukkan ke variable dulu. Data-data yang ada di form, kemudian dimasukkan kepada SQL. Dollar query ini langsung eksekusi ke database, sehingga apa? Sehingga data dapat diubah. Ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya katakan dan di sini kita praktikkan. Oke, mungkin ini untuk proses edit. Kemudian ada proses hapusnya. Nah, proses hapusnya seperti apa? Hampir sama metodenya seperti kita memproses atau mengedit data ya. Proses edit atau memproses dan form edit. Nah, kalau hapus, nah ini kan sama, dia get ID buku itu karena berdasarkan dari URL tadi. Nah, iset. Nah, iset buka kurung tutup kurung $_get ID buku. Nah, kalau misalkan ada ID buku, terus $ID buku itu menangkap ID yang ada di URL, nah maka buatlah perintah query untuk mendelete, itu delete from buku where ID buku $ID buku yang ini. Kemudian ada query untuk mengeksekusi ya perintah SQL. Nah, kemudian ini ada if query. Nah, kalau misalkan berhasil, maka ini akan header itu akan mengembalikan ke lokasi list buku.php. Jika tidak, maka gagal ya, gagal menghapus. Oke, itu aja. Nah, teman-teman jangan sampai kelewatan. Ini teman-teman
edit terlebih di screenshot terlebih dahulu. Nah, ini juga sama, ini banyak sekali. Oke, cukup ya. Kemudian proses editnya. Teman-teman screenshot dulu, kemudian ini hapus. Screenshot dulu. Untuk hapus gampang ya. Hampir sama dengan proses edit. Kemudian SQL-nya aja kita ganti. Nah, delete from buku where ID buku sama dengan $ID_buku. Oke, kita akan mencoba menghapus data ya. Nah, jadi sebelumnya kita tambahkan dulu bukunya. Tekan judul bukunya. Java. Tulis bukunya. Informatika, tahun terbitnya kan 2017. Nah, mohon maaf, ini upload covernya di hapus dulu ya. Nah, yang tambah buku, form buku ya. Nah, oke. Mohon maaf, tadi ada problem. Nah, ini kita save aja ya. Tadi upload covernya kita hapus dulu ya, karena kita belum sampai sana. Kita save. Nah, ada kan pemrograman Java. Kita tambah buku lagi biar ada yang lain. Jadi datanya agak banyak gitu. Pemrograman apa lagi? Misalkan C++. Nah, penulis bukunya misalkan Uray Fikar. Informatika, tahun terbitnya misalkan 2008. Save. Nah, oke, kita coba hapus ya salah satu ini. Nah, ketika hapus hampir sama ya. Lihat di pojok kiri bawah. Nah, jadi udah ada ID bukunya yang akan kita hapus. Nah, ketika hapus, nah dia akan otomatis terhapus. Itu juga sama. Misalkan Harry Potter aja, jika Rowling kita hapus. Nah, ini ada ID bukunya ada 2, kita hapus, maka akan terhapus. Jadi berhasil ya. Jadi di praktikum yang ke-13 ini tidak ada yang error. Oke. Itu saja untuk materi di pertemuan yang ke-13 ini. Kita akan lanjut ke modul 14 ya. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wa akhirul kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.